ومن كلام الحبيب الإمام الكتب أبي بكر بن محمد بن عمر السقاف رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه: ما معناه انظروا أن الله سبحانه وتعالى ما خاطب إلا أهل القلوب المنيرة، فإن القلب محل النور المخاطب من قبل الحق سبحانه وتعالى. وأما القلب الصنوبري الذي هو قطعة لحم مشترك فيه الكفار والمؤمنون في الدنيا، وأما في الآخرة فالكفار ليس لهم نصيب منها. Pada kesempatan kali ini Al-Habibul Imam Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqqaf radhiyallahu anhu wa ardah, dan semoga keberkahannya melimpah kepada kita. Beliau berkata, perhatikanlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghitopi kecuali orang-orang yang memiliki hati yang bersinar. Karena hati itu tempatnya nur, cahaya yang dikhitobkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hati yang disebut dengan sanubari itu hanya sepotong daging. Semua punya, yang kafir punya hati. Kalau hati itu yang dimaksud cuma potongan daging. Orang mukmin juga punya. Tapi nanti di akhirat orang kafir tidak punya bagian dari hati yang merupakan tempat cahaya khitabnya Allah Ta'ala. Artinya apa? Ada yang disebut dengan hati nurani, mungkin bahasa gampangnya begitu. Ahlul qulubil munirah. Al-qulubul munirah itu hati nurani, dari bahasa Arab itu nuraniyun. An-nurani, hati yang bangsa cahaya, yang di dalamnya ada nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang seperti ini ketika membaca Al-Quran hatinya bergetar. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Berzikir kepada Allah hatinya bergetar, dibacakan firman-firman Allah Ta'ala tambah kuat imannya dan keyakinannya. Itu hati yang betul-betul bersih. Kalau cuma sekedar hati sanubari, sanubari itu yang di sini disebutkan adalah qit'atul ham. Ya cuma hati berupa daging gitu saja. Itu semua punya. Yang mukmin punya, yang kafir punya, yang ahli taat punya, yang fasik juga punya hati. Tapi tidak bisa menerima khitab dari Allah. Mendengar Al-Quran, tidak mendengar Al-Quran tidak ada bedanya. Berzikir, tidak berzikir tidak ada bedanya. Mendengarkan nasihat ataupun tidak sama saja. Nah, maka kita sebagai orang mukmin harus berbeda dengan orang kafir hati kita. Sehingga ketika mendengar nasihat ada taksir, ada pengaruh, ada dampak dalam hati kita dan merubah hati kita menjadi lebih baik. Dan biasanya orang yang tidak bisa menerima nasihat yang baik itu seperti dikatakan Al-Imamul Haddad, innal mawa'idha la tughni asira hawan muqaffalal qalbi fi haidin 'anis sanani. Mau'idhah nasihat-nasihat tidak akan bisa mengenai hati orang yang tertawan dengan hawa nafsu dan melenceng dari jalan yang lurus yang benar. Maka selama hati kita di dalamnya ada cinta dunia, cinta popularitas, ada riya, ada ujub, ada sum'ah, ada hasad, ada iri dengki,
ada kebencian kepada orang lain, maka mau berapa kali nasihat pun yang kita dengar tidak akan merubah apa-apa. Tapi kalau hati kita bersih, begitu ada nasihat, entah itu dari ucapan ulama, entah itu dari firman Allah, entah itu dari sabda Nabi SAW, maka akan merasuk ke dalam hati kita dan memberikan perubahan kepada perbuatan-perbuatan kita. Karenanya kita mohon kepada Allah, ala yallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullamabi min amradin saqimah. Mohon nazrah, pandangan dari Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat Allah, agar pandangan itu mengobati hati kita yang sakit menjadi hati yang bersih, menjadi hati yang nurani, hati yang dipenuhi cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.